Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online bersama saya Wahyu Nugroho. Di sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah karakteristik pembelajaran terpadu. Yang kedua adalah manfaat pembelajaran terpadu. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran terpadu. Dan yang keempat adalah prinsip pembelajaran terpadu. Oke, kita akan menuju yang pertama, yaitu karakteristik pembelajaran terpadu. Karakteristik pembelajaran terpadu, di mana pembelajaran terpadu ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pembelajaran yang lainnya. Ada apa saja? Yaitu yang pertama adalah pembelajaran yang holistik. Karakteristik pertama. Apa itu holistik? Holistik adalah menyeluruh, di mana pembelajaran terpadu tidak mengkotak-kotakan, tidak memisahkan antara satu mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, konsep yang satu dengan konsep yang lain, atau subbagian tertentu, tidak memisahkan, sehingga diharapkan siswa memiliki pemahaman yang utuh secara menyeluruh terhadap suatu pembelajaran, suatu materi. Yang kedua, itu pembelajarannya bermakna. Apa itu bermakna? Bermakna itu berarti siswa memahami apa yang ia pelajari dengan sangkut pautnya dengan kehidupannya. Teman-teman pernah merasakan ketika belajar materi tertentu, mata pelajaran tertentu, mungkin bertanya-tanya, untuk apa sih materi ini? Atau tidak paham, misalkan matematika, semua berkaitan dengan angka, tapi tidak tahu dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa manfaatnya, digunakan bagaimana, atau dalam konteks apa hubungannya materi ini dengan kehidupan kita. Nah, itulah yang dikatakan dengan bermakna, di mana siswa akan paham apa yang ia pelajari dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga memiliki korelasi antara apa yang dipelajari dengan kehidupan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah otentik. Apa itu otentik? Otentik berarti bahwa apa yang ia pelajari itu real, nyata, melalui pemahamannya sendiri, bukan berarti hanya hafalan semata. Yang ketiga adalah otentik. Apa itu otentik? Otentik adalah di mana siswa dapat memahami pembelajaran, konsep-konsep materi melalui pemahaman dirinya, bukan hanya sekedar apa yang dikatakan guru kemudian diulang kembali, bukan sekedar hafalan semata, di mana siswa memiliki kemampuan dalam memahami apa yang ia pelajari. Di sini peran guru menjadi fasilitator untuk membangun pemahaman yang akan dimiliki oleh siswa, bukan sebagai pemberi informasi, tetapi menjadi fasilitator, menjadi pembimbing bagaimana siswa mencoba untuk memahami materi yang ia pelajari. Yang keempat adalah aktif. Apa yang dimaksud aktif di sini? Bahwa siswa harus aktif dalam pembelajaran, tidak pasif, bersifat student center. Guru harus mendesain pembelajaran di mana siswa ini membangun pengetahuannya sendiri. Ketika siswa ini aktif, maka mereka akan belajar dengan motivasi yang tinggi, dengan senang, dengan bahagia. Oleh karena itu, guru pun harus ikut aktif dalam pembelajaran, bahkan sebelum pembelajaran. Tidak mungkin kita mengharapkan siswa yang aktif tapi gurunya pasif. Betul? Ya, karena guru harus aktif sebelum pembelajaran itu dimulai. Dari mana? Sejak kapan? Sejak perancangan desain pembelajaran. Guru aktif bagaimana merancang pembelajaran yang akan dilakukan. Guru aktif dalam mendesain pembelajaran, mendampingi siswa, membimbing, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak ada siswa yang aktif tapi gurunya pasif. Pasti gurunya juga aktif dalam pembelajaran tersebut, dalam perancangan sebelum pembelajaran, dalam menyiapkan media pembelajaran. Maka ketika kita ingin siswa aktif, maka kita sebagai guru juga harus aktif terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah berpusat pada siswa. Ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa ketika kita ingin pembelajaran aktif, maka pembelajaran harus didesain bagaimana siswa mengalami pembelajaran tersebut. Kita sebagai guru harus berpikir bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan, bagaimana kegiatan siswanya. Jadi mindsetnya adalah jangan berpikir kita harus seperti apa,
tetapi bagaimana siswa melakukan pembelajaran, bagaimana pengalaman yang akan dimiliki siswa, bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut sehingga dia bisa paham materi ini. Gitu ya. Jangan sampai kita yang berpikir bahwa siswa itu seperti gelas kosong, tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Siswa sebagai kertas putih yang kita guru adalah yang menulisnya, tidak. Tetapi kita harus memberikan arahan, bimbingan, dan desain pembelajaran sehingga siswa itu aktif dan membangun pengetahuannya sendiri. Dengan cara apa? Nah, nanti kita akan membahas cara-cara yang lainnya di video-video berikutnya. Bagian kedua, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran terpadu. Apa sih tujuan dari pembelajaran terpadu ini? Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konsep. Bagaimana pembelajaran terpadu ini? Tujuan pertama adalah pemahaman konsep yang harus dimiliki siswa. Ingat, konsep bukan hafalan, bukan pada menghafal apa yang ia baca dalam buku, tapi dia paham terhadap konsepnya, sehingga dia bisa mengkontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Pemahaman konsep ini dapat bersifat lintas disiplin, karena terpadu tadi di awal bahwa ini tidak terkotak-kotakan, maka siswa ketika memahami suatu konsep bisa jadi akan berhubungan dengan mata pelajaran yang lain, disiplin ilmu yang lain, atau dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dia bisa memahami konsep secara lebih menyeluruh. Berikutnya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau yang kita kenal sebelumnya dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Kita ingin meminta siswa untuk meningkatkan pemahamannya, meningkatkan kemampuan berpikirnya. Oleh karena itu, pembelajaran terpadu merupakan salah satu cara untuk memberikan pemahaman secara utuh sehingga siswa dapat berpikir untuk level yang lebih tinggi. Karena apa? Karena ketika level lebih tinggi atau HOTS di mana kategorinya adalah C4, C5, dan C6, maka bukan sekedar hafalan. Dia harus mampu melakukan interpretasi, melakukan menghubungkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Dia mampu menganalisis, dia mampu melakukan sintesis terhadap apa yang dipelajarinya. Berikutnya adalah meningkatkan relevansi pembelajaran. Apa yang dimaksud relevansi pelajaran? Yang dimaksud di sini adalah relevan, sesuai apa yang ia pelajari dengan yang dibutuhkan. Jangan sampai pembelajarannya itu overlapping. Apa yang ia butuhkan di tingkat usianya, di tingkat tumbuh kembangnya, itu yang akan ia pelajari, yang akan ia gunakan sehari-hari. Karena apa? Karena ilmu, materi, itu adalah untuk diaplikasikan. Oleh karena itu, janganlah kita memberikan materi yang terlampau tinggi, terlampau susah untuk dipelajari, yang bukan untuk usianya. Oleh karena itu, harus relevan. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami materi dan menghubungkan, mengkontekstualisasikan, relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Berikutnya, ketika siswa memiliki materi yang relevan dalam kehidupannya, sesuai dengan konteksnya, diharapkan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Ketika pembelajaran menarik, maka motivasi siswa dalam berpartisipasi pembelajaran ini akan meningkat. Motivasi siswa dalam belajar akan meningkat sehingga diharapkan fokusnya, intensnya, perhatiannya, dan siswa ini dapat mengerahkan dayanya untuk lebih fokus pada materi, pemahaman, konsep, dan lain sebagainya ketika pembelajaran ini berlangsung. Ketika siswa tidak termotivasi, maka biasanya siswa akan mengobrol dengan temannya, dia akan mencari pengalihan dengan bermain, atau mencari perhatian gurunya, mencari perhatian temannya, mengganggu temannya, dan lain sebagainya. Nah, ketika siswa ini termotivasi dalam pembelajaran, maka siswa akan lebih fokus dalam belajar, sehingga diharapkan pemahaman materi tersebut akan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan sosial.
Apa hubungan pembelajaran terpadu terhadap keterampilan sosial? Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan pembelajaran yang aktif. Pembelajaran aktif harus melibatkan siswa dengan siswa, harus melibatkan siswa dengan gurunya. Oleh karena itu, ketika kita mendesain pembelajaran menarik, kita juga bisa mendesain dengan berkelompok, dengan tim, berkolaborasi, dengan kerjasama, dengan games yang berhubungan dengan kerjasama juga bisa dilakukan. Dan dengan melakukan hal ini, maka keterampilan sosial siswa juga diharapkan akan meningkat. Di sini siswa dilatih untuk bekerja sama, bukan berkompetisi. Saling mengisi satu sama lain, saling membantu, bukan saling menjatuhkan, bukan untuk berkompetisi menjadi lebih baik, tapi bersama-sama menjadi lebih baik. Berikutnya adalah mengembangkan pemahaman lintas disiplin. Permasalahan dalam kurikulum kita adalah mengkotak-kotakan, memisahkan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Dengan pembelajaran terpadu ini, kita ingin memberikan pemahaman terhadap suatu konsep lintas disiplin. Kita ketika menghadapi sesuatu dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dari ilmu-ilmu yang lain, tidak akan terlepas dari konsep-konsep yang lain, sehingga pemahaman antar disiplin ilmu menjadi lebih utuh. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi pembelajaran. Dalam pembelajaran terpadu, kita bisa melakukan 2-3 mata pelajaran sekaligus dalam suatu waktu yang bersamaan. Ini mirip seperti tematik. Ya, teman-teman mungkin sudah tahu, ada kurikulum yang berbasis tematik, berbasis tema. Itu merupakan salah satu pembelajaran terpadu juga. Oleh karena itu, dalam pembelajaran yang terpadu, kita bisa menghubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Bisa 2 atau 3 mata pelajaran sekaligus. Atau terhadap suatu konsep lintas disiplin ilmu, lintas bab. Nah, sehingga pembelajaran ini menjadi lebih efisien. Yang mana ketika kita ingin mengajarkan ini berdasarkan waktu, misalkan mata pelajaran A jam 8 sampai jam 10, mata pelajaran B besok hari berikutnya, mata pelajaran C hari berikutnya lagi. Nah, dengan pembelajaran terpadu, kita bisa menggabungkan pembelajaran menjadi lebih efisien secara waktu, tenaga, sehingga diharapkan pembelajaran lebih fokus dan lebih mendalam. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran terpadu adalah pembelajaran sepanjang hayat, di mana kita sebagai manusia harus terus-menerus belajar, yang mana pembelajaran terpadu ini memungkinkan konsep long life learning. Pembelajaran sepanjang hayat ini bisa berjalan dengan baik. Siswa akan ditumbuhkan untuk rasa penasaran, rasa ingin tahu. Dalam pembelajaran terpadu, siswa akan dituntut untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa ingin terus belajar. Sehingga pembelajaran sepanjang hayat merupakan konsep yang memang diperlukan untuk terus-menerus seorang siswa ini mencapai pengetahuan yang lebih tinggi, untuk terus-menerus mengembangkan dirinya, untuk terus-menerus belajar. Karena ilmu itu sangat luas, tidak mungkin harus berpuas diri. Karena sangat luas, maka kita harus mengajarkan kepada siswa, menanamkan bahwa kita harus terus-menerus belajar. Karena apa yang kita ketahui dengan apa yang kita tidak ketahui, itu lebih banyak yang tidak kita ketahui. Belum tentu apa yang kita yakini saat ini benar adalah sebuah kebenaran. Bisa jadi yang kita anggap benar saat ini ternyata itu adalah suatu kesalahan. Oleh karena itu harus menanamkan kepada siswa untuk terus-menerus belajar, untuk terus mencari tahu, untuk terus-menerus mencari sebuah kebenaran. Baik, itu terkait dengan tujuan pembelajaran terpadu. Kita akan lanjut kepada materi berikutnya, yaitu manfaat pembelajaran terpadu. Manfaat pembelajaran terpadu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Apakah pembelajaran terpadu ini bermanfaat? Oh, tentu. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman, di mana pembelajaran terpadu diharapkan adalah pembelajaran yang lebih mendalam, tidak hanya sebatas di permukaan konsepnya, tapi lebih mendalam terhadap maknanya, terhadap hakikat pembelajaran yang sedang dilakukan. Berikutnya adalah meningkatkan keterampilan kreatif atau meningkatkan ide-ide kreatif siswa.
Di pembelajaran terpadu, kita akan mengembangkan bagaimana siswa ini mampu berpikir kreatif, menciptakan ide-ide yang baru, mengembangkan ide-ide yang tidak monoton, gitu kan? Karena pembelajaran yang selama ini dilakukan adalah pembelajaran yang monoton, mengkotak-kotakan siswa, mengkotakkan pemahaman, sehingga daya kreatif siswa tidak berkembang. Kemudian, meningkatkan relevansi dan aplikasi pengetahuan, itu sudah kita bahas sebelumnya. Kita pembelajaran terpadu harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dilakukan, diimplementasikan. Berikutnya adalah mengembangkan keterampilan sosial. Dengan metode berbasis proyek pembelajaran terpadu ini, maka dapat meningkatkan keterampilan sosial dengan bekerja kelompok. Kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selain itu mengembangkan pemecahan masalah. Siswa dituntut untuk memecahkan suatu permasalahan. Kita bisa mendesain dengan studi case atau case study. Ya, studi kasus, kita bisa mengembangkan nalar siswa dalam mengatasi atau memecahkan suatu problem. Manfaatnya lagi adalah pembelajaran menjadi lebih efisien dan mengembangkan perspektif sudut pandang yang holistik, mengajarkan siswa bagaimana melihat suatu fenomena dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang lebih luas. Dan pembelajaran terpadu dapat meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Berikutnya adalah prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah penggalian tema. Guru harus melakukan penggalian tema, di mana tema ini tidak terlalu luas, dalam arti terlalu melebar, sehingga siswa dapat fokus pada tema-tema tertentu. Tema harus melihat perkembangan siswa, apakah tema ini cocok dengan siswa, dengan tumbuh kembangnya, dengan tahap perkembangannya. Maka kembali lagi, materi harus relevan terhadap perkembangan siswa, terhadap kehidupan sehari-hari siswa. Apakah materi ini bermakna dalam kehidupannya, bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya atau tidak. Kemudian prinsip berikutnya adalah pengelolaan kelas. Guru harus merubah mindset menjadi pusat pembelajaran, karena pembelajaran akan beralih, yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswanya. Jadi jangan kembali berpikir bahwa guru menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sumber referensi. Karena guru di sini menjadi fasilitator. Guru menjadi pembimbing, bukan menjadi single aktor. Guru harus bisa memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan dirinya, mencari pengetahuan dan referensi dari sumber-sumber yang berbeda. Selanjutnya adalah prinsip evaluasi. Guru jangan hanya membuat evaluasi yang selalu bentuknya itu-itu saja. Contohnya apa? Pilihan ganda. Nah, dalam pembelajaran terpadu, pilihan ganda bisa dilakukan, tapi tidak menjadi yang utama. Karena untuk memahami konsep yang lebih luas, konsep multidisiplin, maka harus menggunakan evaluasi yang otentik, evaluasi yang benar-benar menggambarkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep permasalahan, suatu lintas disiplin ilmu, sehingga kita sebagai guru harus bisa menggunakan evaluasi-evaluasi yang berbeda, bahkan memungkinkan setiap materi, setiap tema atau setiap pembelajaran menggunakan evaluasi yang berbeda-beda, bergantung dari konteksnya, apa yang kita ingin evaluasi. Prinsip berikutnya adalah prinsip reaksi. Guru harus memberikan feedback, tanggapan terhadap respon siswa. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ketika pembelajaran aktif, maka gurunya harus aktif juga. Oleh karena itu, guru harus mampu merespon setiap apa yang dilakukan oleh siswa. Beri kesempatan pada mereka untuk berbicara, mengungkapkan ide kreatif, dengan ide yang kreatif, dan juga yang lainnya. Kemudian kita guru harus memberikan respon yang positif. Kemudian yang terakhir adalah prinsip yang paling utama adalah keterpaduan. Kita akan memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik, yang terpadu, menghubungkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lainnya, menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, menjadikan suatu pembelajaran yang terpadu, menjadi satu kesatuan secara utuh. Baik, itu adalah materi kita hari ini yang sudah membahas tentang karakteristik pembelajaran terpadu, manfaat pembelajaran terpadu,
tujuan pembelajaran terpadu dan prinsip pembelajaran terpadu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. See you. Bye-bye.